1. Salah format surat dinas. Surat dinas itu punya format baku, mulai dari kop, nomor surat, isi, sampai penutup. Kalau formatnya asal atau nggak rapi, bisa bikin surat dianggap nggak resmi. Dampaknya, surat bisa ditolak atau nggak dianggap serius oleh penerima. Solusi praktisnya, simpan template resmi dan pastikan selalu ikuti format standar perusahaan. 2. Tidak menambahkan nomor surat. Nomor surat itu ibarat ID, dokumen resmi. Kalau nggak dicantumkan, nanti bakal sulit dilacak, apalagi buat arsip dan tindak lanjut. Solusinya gampang, buat log atau daftar nomor surat, dan selalu tambahkan nomor sebelum surat dikirim. 3. Surat tidak ada lampiran pendukung. Kadang surat butuh bukti pendukung, seperti invoice, dokumen teknis, atau formulir. Kalau lampirannya lupa disertakan, penerima bisa bingung atau harus minta lagi. Solusinya, cek ulang isi surat sebelum kirim, dan pakai checklist kecil untuk lampiran. 4. Surat salah ditujukan. Ngirim surat ke pihak atau orang yang salah bisa bikin malu dan memperlambat proses. Biasanya ini karena buru-buru atau nggak teliti baca nama tujuannya. Solusi praktis, konfirmasi dulu ke pengirim internal tentang siapa penerima yang tepat sebelum mencetak atau mengirimkan surat. 5. Tidak menggunakan kop surat resmi. Kop surat bikin dokumen terlihat profesional dan menandakan bahwa surat tersebut berasal dari instansi resmi. Tanpa itu, surat bisa dianggap abal-abal atau surat pribadi. Solusinya, selalu pakai template surat yang sudah ada kopnya, dan pastikan versi terbaru. 6. Tidak menyimpan surat keluar masuk. Kalau surat tidak dicatat dan disimpan, kita nggak bisa tracking siapa kirim apa, kemana, dan kapan. Masalah bisa muncul saat perlu bukti di kemudian hari. Solusinya, buat log surat keluar masuk, baik digital maupun fisik, dan simpan salinan semua surat yang dikirim, diterima. 7. Salah dalam penyebutan jabatan penerima surat. Salah menyebut jabatan, misalnya, manajer, jadi, staf bisa bikin penerima tersinggung atau merasa kurang dihargai. Dampaknya bisa memperburuk hubungan kerja antar perusahaan. Solusi praktisnya, cek ulang nama dan jabatan penerima dari data terbaru atau tanyakan ke divisi terkait. 8. Tidak mencantumkan nama pengirim surat. Surat tanpa nama pengirim itu kayak surat hantu, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Bisa bikin bingung dan sulit di follow up. Solusi, pastikan bagian bawah surat mencantumkan nama terang dan jabatan pengirim, dan gunakan stempel kalau perlu. 9. Salah ejaan nama perusahaan. Nama perusahaan salah tulis, walau cuma satu huruf, bisa jadi masalah besar. Bisa dianggap tidak profesional atau bahkan membuat surat batal berlaku secara hukum. Solusi, copy paste nama perusahaan dari sumber resmi, jangan ketik manual kalau nggak yakin. 10. Surat tidak ditandatangani pimpinan. Tanpa tanda tangan pimpinan atau yang berwenang, surat bisa dianggap belum sah dan tidak berlaku. Apalagi kalau surat berisi keputusan penting. Solusinya, pastikan surat yang perlu otorisasi ditandatangani dulu sebelum dikirim, dan kalau perlu, buat reminder untuk pimpinan.